Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian singkat dengan judul Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW ketika turun hujan. Karena pada masa sekarang ini kita sedang memasuki musim hujan, maka perlu kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang patut untuk kita lakukan ketika sedang turun hujan. Kita ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terkait dengan ibadah maupun terkait dengan kebiasaan. Kita ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sisi agama kita ini, karena sesungguhnya Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswah hasanah, itu teladan yang baik. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana sunnah-sunnah beliau, petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Perlu kita ketahui bahwasanya turunnya hujan ke bumi ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Merupakan sebuah nikmat, sebuah rahmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada manusia dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena dengan turunnya hujan, maka bumi yang tadinya mati akan hidup dengan subur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah turunkan dari langit ke bumi berupa air hujan. Lalu dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebarkan berbagai macam makhluk melata dengan air hujan tersebut. Dan Allah yang memindahkan angin dari suatu tempat ke tempat yang lain. Juga awan yang ditundukkan antara langit dan bumi. Semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Sesungguhnya air hujan adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena air tersebut adalah air yang memiliki banyak kebaikan, banyak manfaat, ya, banyak kegunaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbil hasid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan dari langit ma'an mubaraka, yaitu air yang diberkahi. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, yaitu air hujan. Fa ambatna bihi jannati wa habbil hasid. Dengan air hujan yang turun dari langit tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tumbuhkan kebun-kebun, ya. Sesungguhnya tanaman-tanaman di dunia ini membutuhkan air. Di tempat yang ada air akan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman dengan suburnya. Dan juga kata Allah wahabbil hasid, yaitu biji yang diketam, yang dipanen. Semuanya membutuhkan air. Semuanya memerlukan air untuk perkembangannya, untuk mendatangkan hasil. Oleh sebab itu air hujan adalah air yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan berbagai macam kebaikan. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, termasuk di antaranya air hujan. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar artinya bagi kehidupan manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda, nikmat yang sangat banyak bagi orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa orang-orang yang kufur kepadanya akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sesungguhnya Rabb kalian telah memberitahu bahwa jika kalian bersyukur, kalian akan aku tambahkan nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya yang hendaknya kita lakukan ketika turun hujan. Di antara sunnah tersebut adalah ketika hujan turun, maka hendaklah seorang muslim, seorang mukmin mengucapkan doa ketika turun hujan yang dianjurkan untuk kita ucapkan oleh Rasulullah SAW.
Ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca ketika turun hujan, seperti doa Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan ini adalah hujan yang memberi manfaat, karena tidak semua hujan memberikan manfaat. Ada hujan yang juga mendatangkan bencana bagi manusia, bagi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Maka ketika turun hujan, kita dianjurkan membaca doa ini, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun dari langit ini hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Atau membaca doa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami diberi hujan oleh Allah SWT dengan karunia-Nya dan dengan rahmatnya. Sebagaimana Zaid bin Khalid al-Juhani menceritakan, kata dia, sallalana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala asaris sama'. Rasulullah SAW pernah mengimami kami dalam salat subuh di tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Ketika itu setelah terjadi hujan dari langit. Kemudian kata Zaid bin Khalid al-Juhani, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika beliau telah selesai mengerjakan solat, maka beliau menghadap kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Maka beliau bersabda, faqala hal tadruna maza qala rabbukum. Rasulullah bertanya, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, memasuki waktu pagi ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, adapun di antara hambaku yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan dengan karunia dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang mengatakan mufirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Itu orang mukmin yang mengucapkannya. Dia yakin bahwa hujan itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kafirun bil kaukab, dan orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, dia adalah orang mukmin sekaligus dia orang yang kufur kepada kaukab. Yaitu bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fazalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka orang tersebut yang mengatakan hujan turun karena bintang ini, bintang itu, maka dia adalah orang yang kafir kepadaku, kata Allah, dan beriman kepada bintang. Nah, oleh sebab itu ketika turun hujan, hendaklah kita juga mengucapkan doa ini, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, yaitu suatu bentuk penyandaran nikmat hujan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang ini, bukan karena planet ini dan planet itu. Atau kita mengucapkan mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa bi fadlillahi. Kami diberi hujan dengan rahmat Allah, dengan rezeki Allah dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Doa lain yang boleh kita ucapkan ketika turun hujan adalah doa ini, mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa bi fadlillah. Sebagaimana riwayat lain dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Dan ketika turun hujan, seorang mukmin tidak boleh menisbatkan hujan tersebut kepada bintang-bintang tertentu. Sebagaimana Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, annahu kana iza sami'a ar-ra'da tarakal haditha wa qala subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi thumma yaqulu inna hadza lawa'idun syadidun li ahli al-ardh. Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa ketika dia mendengar petir sebelum turun hujan, maka dia meninggalkan pembicaraan, dia berhenti berbicara. Lalu dia mengatakan subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, maha suci Allah di mana petir dia bertasbih untuk memujinya, wal malaikatu min khifatihi, dan juga malaikat bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu inna hadza lawa'idun syadidun li ahli al-ardh. Kemudian dia mengatakan ini merupakan adanya awan yang sangat tebal di langit, adanya petir di langit, itu merupakan ancaman yang sangat berat terhadap penduduk bumi. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya jika suatu tempat telah dituruni oleh hujan dalam waktu yang sangat lama sehingga terjadi musibah seperti banjir dan sebagainya, maka hendaklah orang mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami waz zirabi wal audiyati wa manabitis syajari. Kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat yang negerinya
telah dituruni oleh hujan selama seminggu penuh, ya, sehingga negeri tersebut kebanjiran, sehingga jalan-jalan terhenti, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada para sahabat tersebut. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, hawalaina, turunkanlah hujan di sekitar kami, wala alaina, dan jangan turunkan di atas kami, karena kami sudah banyak air yang turun di tempat kami, di negeri kami. Allahumma alal akami wal jibal, ya Allah turunkanlah hujan di bukit-bukit kecil, di gunung-gunung, wal ajam, di gundukan-gundukan tanah, wal zirabi, di saluran-saluran air, wal audiyah, di wadi-wadi, wa manabitis syajar, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon yang membutuhkan air. Jadi tidak perlu pawang hujan untuk memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang ada di masyarakat kita. Ada orang yang bisa, ya, memindahkan, katanya bisa memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa kita ingin memindahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari tempat kita, ya. Ketika hujan, ya, sudah banyak di tempat kita terjadi banjir, ya, di mana-mana, maka hendaklah kita, ya, mengucapkan doa ini, yaitu doa Allahumma hawalaina la alaina, ya. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal zirabi wal audiyati wa madawitis syajar. Kemudian ketika turun hujan, hendaklah seseorang membuka sedikit dari pakaiannya, ya, agar terkena dengan hujan, karena di dalamnya terdapat keberkahan dari Allah SWT. Mungkin dilepas pecinya atau sorbannya, ataupun sedikit dari pakaiannya, tentunya tidak membuka aurat, ya, dan hendaklah dia, ya, terkena hujan bagian dari tubuhnya tersebut, karena itulah sunnah Rasulullah SAW, karena air hujan adalah air yang terdapat keberkahan di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Kami, ya, terkena hujan ketika kami bersama Rasulullah SAW, kata Anas. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahasara thawbahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, dari tempat peristirahatan beliau, kemudian beliau melepaskan thawbahu, yaitu pakaiannya, hatta asabahu, sampai terkena air hujan. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadza. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Qala li annahu haditsu ahdin bi rabbih. Maka beliau menjawab, karena hujan tersebut masih baru dari sisi Tuhannya. Jadi Rasulullah SAW ketika turun hujan, beliau membuka sedikit dari pakaiannya, kemudian mengenainya dengan air hujan. Ketika sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, karena air hujan ini baru turun dari sisi Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya, air tersebut baru turun dari langit dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, belum bercampur dengan benda-benda yang ada di atas muka dunia ini, sehingga ia tetap dalam kebersihannya, dalam kesuciannya. Dan waktu turun hujan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan kita sibuk ngobrol dengan waktu hujan, ya. Ketika kita berteduh di suatu tempat dalam perjalanan misalnya, lalu turun hujan, jangan sibukkan dengan ngobrol, ya, sempatkan juga untuk berdoa, karena waktu turun hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Barangkali di saat itu ada doa-doa kita yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddan." Ada dua doa yang tidak ditolak. Ad-du'a indan nida, yaitu doa ketika ada panggilan untuk salat, wa tahtal matari, dan doa ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Hendaklah kita, ya, pergunakan waktu tersebut untuk berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam permohonan kita. Ya, permohonan seperti kebaikan dunia dan di akhirat, permohonan agar dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, permohonan agar mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan berbagai macam permohonan yang lain. Tentunya tadi juga adalah doa khusus yang dibaca ketika hujan. Jangan dibiarkan, ya, waktu tersebut berlalu begitu saja. Ketika turun hujan juga disyariatkan atau dibolehkan untuk menjamak salat apabila hujan membasahi pakaian dan ada kesulitan bagi orang-orang untuk datang ke masjid. Ibnu Abbas beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Faqila li Ibnu Abbas, ma arada ila zalika? Qala arada alla yuharrija ummatahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah menjamak salat zuhur dan salat asar. Maksudnya bukan Rasulullah
menjamak salat zuhur dan asar di Madinah, tapi adalah mendekatkan waktu zuhur dengan waktu asar, mengerjakan zuhur di akhir waktunya, kemudian mengerjakan asar di awal waktunya. Ya, wal maghrib wal isya, demikian juga Rasulullah SAW pernah menjamak maghrib dengan isya, yaitu mengakhirkan waktu maghrib sehingga dekat kepada waktu isya, kemudian beliau mengerjakan salat maghrib, kemudian mengerjakan salat isya di awal waktunya. Ya, bil Madinah, dan itu di Madinah ketika Rasulullah SAW sedang menetap di Madinah. Kemudian min ghairi khaufin wala matarin, tidak ada ketakutan waktu itu, ketakutan dalam peperangan dan sebagainya, wala matar, dan tidak ada juga hujan. Ya, faqila li Ibnu Abbas ma arada ila dzalik, apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan hal itu? Qala arada an la yuharrija ummatahu. Kata Ibnu Abbas, beliau ingin tidak menyusahkan umatnya. Ya, beliau ingin tidak menyusahkan umatnya. Nah, ketika tidak ada takutan dan ketika tidak ada hujan, Rasulullah SAW pernah mencontohkan untuk menjamak solat yang disebut dengan al-jam'u suri tadi, apalagi ketika ada hujan, ya, dan ketika ada ketakutan. Maka dibolehkan orang tidak solat di masjid ketika hujan deras dan dia kesulitan untuk datang ke masjid. Ya, hujan yang deras termasuk di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid, ya, dan termasuk uzur untuk menjamak salat, ya. Annahu sami'a munadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni fi lailatin matiratin fi safari, ya, bahwasanya ada ya beberapa orang dari sahabat Nabi dari kabilah Saqif yang mendengar muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam yang turun hujan fi safari, dan ketika itu dalam perjalanan. Penyeru Rasulullah atau muazin Rasulullah tersebut mengatakan hayya 'alal salah hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat kalian. Jadi ketika turun hujan, ya, kemudian membasahi pakaian orang yang akan datang ke masjid misalnya, maka dibolehkan untuk tidak hadir ke masjid dan mengerjakan salat di tempat kediamannya masing-masing. Kata Rasulullah, sallu fi rihalikum, ya, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di di tempat kalian. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, ya. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk terhadap hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hujan tersebut, di mana turunnya, kapan turunnya, berapa takaran turunnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui kapan hujan turun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas prediksi-prediksi. Adapun yang benar-benar mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana turunnya hujan, kapan turunnya hujan, itu termasuk ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaiz, Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim-rahim wanita. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan, orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha halus dan Maha detail pengetahuannya terhadap segala sesuatu. Jadi mengenai turunnya hujan, takarannya, ya, tempatnya, berapa lamanya, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup untuk mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa untuk mengalirkan angin, menciptakan awan, menurunkan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena Dia yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka kita hendaklah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak semua hujan itu diturunkan oleh Allah sebagai rahmat. Ada hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hukuman bagi orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan hukuman tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza asafatir rihu qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kata Nabi SAW, kalau angin bertiup dengan kencang, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikannya kepadamu, wa khair ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin tersebut, wa khair ma ursilat bihi, dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang terdapat dalamnya, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang dibawa bersamanya,
Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa iza takhayyalatis sama'u taghayyara launuhu. Kalau langit berubah warnanya akan menurunkan hujan, maka wajah Rasulullah SAW berubah warnanya. Wa kharaja wa dakhala, Rasulullah gelisah keluar masuk rumah. Wa aqbala wa adbara, beliau menghadap dan membelakang. Fa iza matarat surriya bi anhu, kalau hujan telah turun sudah berhenti, maka beliau gembira. Ini Rasulullah SAW ketika kelihatan langit sedang gelap akan menurunkan hujan, maka wajah Rasulullah SAW berubah warnanya. Beliau gelisah keluar masuk, menghadap ya dan membelakang. Kemudian kalau hujan sudah berhenti turun, maka Rasulullah SAW gembira, kelihatan dari wajah beliau. Fa'araftu zalika fi wajhi, kata Aisyah, aku lihat hal itu di wajah beliau Rasulullah SAW. Qalat Aisyah berkata, fasa'altuhu, ya, aku bertanya kepadanya, kenapa sedemikian wahai Rasulullah SAW? Faqala la'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'adin. Mungkin saja hujan itu wahai Rasulullah, wahai Aisyah, adalah seperti kaum 'Ad berkata, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilan awdiyatahum qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat hujan menghadap ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan ini adalah hujan yang ini adalah awan yang akan menghujani kami. Ternyata awan tersebut adalah awan yang membawa azab untuk mereka. Oleh sebab itu, ketika turun hujan kita bergembira, tapi kita juga khawatir jangan-jangan itu adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siksa. Oleh sebab itu kita hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita terjatuh ke dalam dosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya taubat dan istighfar kita itu akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama air hujan yang menjadi sebab kesuburan di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan, mohon ampunlah kalian semua kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Dia akan menurunkan hujan yang deras dari kalian dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah SWT akan memberikan kepada kalian berbagai macam harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan juga sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Jadi dengan istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Apa di antaranya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras dari langit. Dengan hujan, maka berbagai macam tumbuh-tumbuhan akan tumbuh di atas dunia ini. Tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Seandainya tidak ada hujan, manusia akan kekurangan pangan, kekurangan makanan, hewan ternak juga akan meninggal, ya, ikan-ikan di sungai-sungai akan mati semuanya. Oleh sebab itu air hujan ini sangat penting artinya dalam kehidupan kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan yang deras dari langit untuk kalian, dan Allah akan berikan berbagai macam harta untuk kalian, amwal, berbagai macam harta, hewan ternak, emas, perak, tanah yang luas dan sebagainya, dan juga wabanin, yaitu anak-anak yang menyejukkan mata kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dengan air hujan tersebut tumbuh suburlah kebun-kebun. Ya, kita lihat di mana tempat yang banyak air hujannya, tumbuh di situ berbagai macam kebun-kebun yang subur, sawah-sawah yang terhampar dengan luas karena adanya air hujan. Wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai yang menjadi sebagai sumber rezeki bagi kalian. Di mana ada sungai, di situ ada peradaban, di situ ada kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di situ. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap sunnah Rasulullah SAW terkait dengan masalah apapun bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.